Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Yudi Pramoko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Beberapa waktu yang lalu saya membaca di media online bahwa hilirisasi nikel itu adalah, atau proses hilirisasi dari bahan mentah itu adalah legacy yang besar, legacy yang paling berarti dari pemerintahan Presiden Jokowi, kata Luhut Binsar Panjaitan. Ya, terus dia berikan angka-angka. Kalau nggak ada hilirisasi, nggak ada proses nilai tambah nikel, itu nikel kalau bahan mentah aja murah, kemudian ada proses nilai tambah, itu menjadi berlipat-lipat ya. Dan dia lihat itunya, hasil dari proses hilirisasi itu menghasilkan jutaan dolar dibanding sebelum terjadi proses-proses hilirisasi atau nilai tambah ya. Nah, soal nilai tambah ini itu mungkin itu konsep yang dikenalkan secara luas oleh B.J. Habibie dalam proses teknologi tinggi. Negara maju ya, kata B.J. Habibie, itu jika 2% penduduknya itu menguasai high-tech, teknologi tinggi, 2%. Jadi kalau sekarang penduduk Indonesia katakan 273, itu kalau 2% ya itu harus ada orang Indonesia sebanyak 5 juta orang, anak muda yang menguasai teknologi tinggi, high-tech. Itu sebabnya Habibie kemudian untuk mencapai impiannya, dia mengirimkan ribuan anak-anak muda ke luar negeri dengan grant, dengan beasiswa untuk membangun proses nilai tambah dalam industri pesawat terbang. Karena pesawat terbang itu nilai tambahnya lebih tinggi daripada produk yang lain, berlipat-lipat. Dalam bukunya yang berjudul seperti ini, Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pembangunan Bangsa ya, yang 700 halaman itu, Habibie menjelaskan proses nilai tambah yang tidak dijelaskan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Mobil kijang katanya, kata B.J. Habibie, itu katakan harganya 25 juta, beratnya 1000 kilo atau 1 ton. Sementara baby Benz itu harganya 250 juta, berat yang sama 1 ton. Ya kan? Jadi 1 kilo untuk kijang itu berarti 250.000. Berat 1 kilo kijang itu. Sementara 1 kilo baby Benz itu 250 juta dibagi 1000, 250.000 ya. Sementara untuk kijang, mobil kijang 25.000 1 kilo. Tetapi kata B.J. Habibie, mobil kijang dan baby Benz itu diimajinasikan tabrakan di tol Cikampek yang rawan kecelakaan, itu kata B.J. Habibie. Jadi nilainya karena menjadi besi tua, karena tabrakan, itu nilainya 1 kilo masing-masing itu sama 1 kilo menjadi 25.000 besi tua. Nah, besi tua yang 25.000 menjadi sampai berlipat-lipat, kata menjadi baby Benz, kemudian harganya menjadi 250 juta, ya kan, berkali-kali lipat itu kan, 250 juta. Sementara 1 kilo besi tua 25.000 untuk kijang yang tabrakan tadi, itu setelah melalui proses nilai tambah menjadi 25 juta. Nah, proses nilai tambah, nilai kemanfaatnya itu berubah dari material menjadi lebih bermanfaat dalam bentuk barang dan jasa, itu karena adanya proses sentuhan teknologi manusia dan juga sumber daya manusia. Jadi proses nilai tambah secara sederhana, kata B.J. Habibie, itu adalah fungsi dari ilmu pengetahuan, kemudian
teknologi dan sumber daya manusia. Dan itu yang digarap oleh B.J. Habibie untuk menjadikan Indonesia negara maju dengan pendekatan high-tech. Dan akhirnya yang muncul adalah pesawat terbang. Bisa dibikin oleh anak-anak Indonesia sendiri. Tidak pakai tenaga kerja Tiongkok. Bisa bikin kereta api, bisa bikin kapal di Surabaya, bisa bikin kereta api sendiri, industri-industri strategis, bisa bikin senjata sendiri. Karena adanya proses pengembangan sumber daya manusia dan juga ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi. Dan itulah kunci proses nilai tambah yang berhasil di zaman Habibie. Dan proses nilai tambah itu sekarang diubah sedikit bentuknya menjadi proses hilirisasi. Tetapi kita lihat tidak ada proses untuk pengembangan sumber daya manusia secara jangka panjang. Itu akan menjadi jebakan untuk pembangunan bangsa, kata Habibie. Dan itu yang kita lihat, ya. Industri-industri yang berkembang sekarang dalam proses hilirisasi itu kebanyakan milik Tiongkok. Ada 15.000 lebih ya proyek Tiongkok di Indonesia, dan Indonesia, tenaga kerja Indonesia bukan orang yang menguasai ilmu pengetahuan, tapi menjadi pekerja-pekerja dengan gaji UMR. Sementara tenaga kerja Tiongkok pakai gaji standar internasional. Ada masalah di situ kan? Dalam proses hilirisasi itu tidak terjadi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan pengembangan sumber daya manusia untuk manusia Indonesia sendiri. Tapi manusia Indonesia sendiri dalam proses hilirisasi atau proses nilai tambah itu yang diagung-agungkan oleh Luhut sebagai proyek atau sebagai legacy Jokowi, Presiden Jokowi, itu menjadikan orang-orang Indonesia menjadi kuli dari sebuah perusahaan yang bukan miliknya sendiri. Beda dengan IPTN atau PT Dirgantara, perusahaan milik Indonesia, dan yang bekerja orang-orang Indonesia setelah dicerahkan, dikirim ke luar negeri oleh B.J. Habibie untuk menguasai teknologi tinggi, bukan menjadi pekerja sebagaimana proses nilai tambah atau hilirisasi di pabrik-pabrik atau proyek-proyek Cina di Indonesia. Jadi berbeda ya. Jadi tidak mungkin bisa menjadi negara maju tanpa menguasai teknologi tinggi. Tidak ada rekayasa dulu, ya. Tidak ada proses engineering yang berbasis teknologi tinggi yang harusnya diusung oleh manusia Indonesia, generasi baru, generasi milenial yang harus dikirim ke luar negeri. Dan program pengiriman anak-anak muda ke luar negeri dengan beasiswa LPDP, lembaga pengelola LPDP ya, beasiswa itu tidak dalam satu konsep proses nilai tambah sebagaimana yang dibayangkan oleh B.J. Habibie yang bisa membangun anak-anak Indonesia, bisa menciptakan sendiri pesawat terbang yang proses nilai tambahnya itu lebih tinggi. Pesawat terbang itu berkali-kali lipat dibanding bahan bakarnya sendiri yang bahan mentah. Kalau beras itu proses nilai tambahnya nilainya kan 100 kali lipat ya dari bahan asalnya. Sementara kalau di sini disebutkan kalau satelit itu proses nilai tambahnya itu sampai 18 juta kali lipat. Ini kan. Kalau mesin pesawat 825.000 kali lipat nilai kelipatannya itu. Kalau beras itu 100 kali lipat. Kelapa sawit 163. Kereta api 6.000 kali lipat dari bahan bakunya, kemudian menjadi kereta api yang disentuh oleh teknologi, oleh ilmu pengetahuan, dan oleh sumber daya manusia Indonesia yang menguasai teknologi. Nah, yang tidak ada dalam proses hilirisasi, yang kosong dari wacana adalah tidak disiapkannya manusia Indonesia untuk menguasai high-tech. Dalam proses hilirisasi itu semuanya, kecuali yang menguasai proses itu adalah tenaga ahli dari Tiongkok. Indonesia hanya kebagian sebagai buruh murah dengan standar UMR. Jadi pertanyaannya, terus apa yang dibanggakan dalam proses hilirisasi? Apakah itu apakah itu legacy yang besar yang ditinggalkan oleh Presiden Jokowi dalam proyek, dalam
ya proyek hilirisasi itu. Dan ini kita berpikir jauh lebih mundur dibanding B.J. Habibie dalam proses untuk membangkitkan ya kemajuan bangsa. Dan nggak mungkin tahun 2045 Indonesia itu maju dari mananya. Nggak mungkin maju sebagai buruh murah kan, harusnya maju karena 52% dari penduduk Indonesia menguasai high tech. 2% itulah yang disebut negara maju karena menguasai high tech, sebagian kecil saja dari populasi penduduk negara itu, yaitu 2%. Kalau Indonesia konteksnya berarti 2% berarti sekitar 5 juta orang, anak-anak muda itu menguasai high tech, baru ada harapan kita bisa negara maju. Bukan kemudian membuka proyek-proyek Cina banyak-banyak, kemudian Indonesia bekerja banyak-banyak di pabrik-pabrik Tiongkok itu sebagai tenaga buruh murah. Kalau mereka tutup pabrik itu karena sumber dayanya sudah mereka kuras, yang tertinggal adalah gigit jari kita, karena nggak mungkin negara-negara Tiongkok itu melakukan transfer teknologi. Ilmu harus direbut. Harusnya harusnya seperti Mahathir misalnya, atau seperti Habibie mengirimkan anak-anak muda Indonesia ke utara, ke selatan, ke Jepang, ke Korea, gitu, ke negara-negara yang maju untuk kembali dengan membawa ilmu pengetahuan dan teknologi high tech, teknologi tinggi. Baru ada harapan Indonesia maju. Kalau sekarang beasiswa LPDP itu nggak terancang, nggak terfokus pada satu upaya proses nilai tambah yang terpusat atau yang terkonsep dengan jelas dari pemerintah, dari presiden misalnya, ya kan? Jadi saya tidak yakin dengan ucapan Luhut bahwa hilirisasi adalah proyek atau legacy Presiden Jokowi. Tidak, itu menghasilkan kuli-kuli di negara sendiri. Proses hilirisasi itu. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh Haji Agus Salim 100 tahun yang lalu. Pahlawan nasional kita, salah satu perumus Piagam Jakarta 22 Juni 1945, dia mengatakan, di negeri sendiri jangan kita yang menumpang. Dan kita sudah 78 tahun masih menumpang di negeri sendiri. Dan itulah fenomena negara kuli dalam perspektif Amin Rais. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber di semesta, YouTuber tertua di semesta. Fasbir Sabron Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacalah proses nilai tambah di sini ya, dijelaskan oleh B.J. Habibie. Ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmu pengetahuan teknologi dan pembangunan bangsa, 616 halaman ya. Dan saya beli 27 tahun yang lalu, 26 Februari ya, 1996. Dan Mr. Craig dari Pare, B.J. Habibie biografinya, pengarangnya Makmur Maka ya. Dari ilmuwan ke negarawan sampai Minandito. Berapa halaman ini? 492 halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada ya, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Allah. Islam. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada ya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada.
Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dong.